Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Mudah-mudahan pagi ini di hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 kita tetap sehat untuk mempersiapkan diri besok jika Tuhan berkenan. Kita akan menyambut kelahiran Yesus Kristus di malam hari. Dan pagi ini sebelum kita memulai kegiatan-kegiatan kita di hari ini, terlebih dahulu kita memulainya dengan membaca firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan Alkitab dari kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai ayat yang ke-45. Silakan Bapak Ibu saudara-saudara anak-anak, kita siapkan bacaannya. Kalau kita semua sudah menemukannya, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa, meminta pertolongan Tuhan dalam pembacaan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang menghadap tahta hadirat Tuhan yang kudus, seraya mensyukuri pemeliharaan Tuhan kami ketika beristirahat, dan pagi ini Tuhan berkenan membangunkan kami dan menikmati sukacita dan syukur di hari yang baru. Sebelum memulai rancangan-rancangan dan pekerjaan kami mendasari segala sesuatu dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui persekutuan yang intim dengan Tuhan pagi ini, kami diberikan hikmat yang baik untuk melakukan segala sesuatu dengan baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap membaca firman. Amin. Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai ayat yang ke-45. Firman Tuhan yang menyatakan, Maria dan Elizabeth. Beberapa hari kemudian berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Maranatha. Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan kita pagi hari ini dari kitab Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-45 diberikan tema, jadilah orang yang tahu diri. Ya, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita masih diberikan kesempatan yang baik, diberikan kesehatan yang baik untuk mengkaryakan diri di tengah-tengah persekutuan, di tengah gereja, di tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Pagi ini kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat bacaan Injil Lukas membicarakan dua tokoh perempuan yang bernama Maria dan juga Elizabeth yang memiliki hubungan darah sebagai sepupu. Dua tokoh perempuan, Maria dan Elizabeth ini, kedua-duanya punya kepribadian
yang hidup taat kepada Tuhan dan mendapat kasih karunia. Kasih karunia yang dijalani oleh Maria dan Elizabeth adalah dua tokoh wanita yang cukup rendah hati, diberkati oleh Tuhan, keduanya mengandung. Elizabeth adalah istri dari seorang imam yang namanya Zakaria yang bertugas di bait suci, dan usia yang sudah tua Elizabeth diizinkan Tuhan untuk mengandung dan melahirkan anaknya yang laki dan dinamai dengan Yohanes. Yohanes sendiri adalah artinya utusan Allah yang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Sedangkan Maria adalah tunangan dari Yusuf, dipilih dan ditentukan Allah untuk mengandung secara ajaib dari Roh Kudus, dan anak yang dikandungnya dinamai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi. Cerita tentang ayat yang kita sudah baca tadi, kita sudah dengar, adalah berita tentang keberangkatan Maria dari Nazaret menuju ke pegunungan di sebuah kota kecil yang di daerah Yehuda tanpa ditemani oleh Yusuf, untuk berjumpa dengan Elizabeth sebagai saudara sepupunya. Maria dengan Elizabeth sedang mengandung di masa tuanya, dan kehadiran Maria adalah untuk memberi semangat, bahkan untuk menolong. Ketika sampai di rumah Zakaria, ia langsung memberi salam, dan Elizabeth merasa bahagia, Elizabeth merasa gembira. Dampak dari kegembiraan, dampak dari sukacita yang dialami oleh Elizabeth, bayi yang di dalam kandungannya pun juga ikut bergembira atas sapaan itu. Elizabeth dipenuhi oleh Roh Kudus karena sesuatu yang tidak biasa ditunjukkan oleh Maria kepadanya. Ia sadar sesuatu yang baru terjadi adalah luar biasa, karena anaknya pun ikut mengalami yang namanya sukacita atau kegembiraan. Karena Elizabeth merasa dihormati oleh Maria, Elizabeth pun menyadari bahwa Maria adalah perempuan yang luar biasa karena dia dipakai oleh Allah untuk meminjamkan rahimnya, bisa melahirkan anak yang disebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada 3 catatan penting yang kita perlu renungkan dari refleksi kita tentang perikop yang kita baca tadi. Yang pertama, Allah memilih dan menentukan serta menugaskan Maria dan Elizabeth untuk tugas mereka masing-masing. Dalam perjumpaan yang dialami oleh Maria dan Elizabeth, suasana persaudaraan, suasana kekeluargaan begitu terbangun secara akrab dan baik, sehingga perjumpaan yang terjadi itu adalah perjumpaan yang sungguh diberkati oleh Tuhan dan berdampak bagi buah kandungan mereka. Lalu yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, setiap kita mengerti rancangan Allah dalam hidupnya, bagaimana kita belajar untuk menghormati yang namanya persaudaraan, menghormati yang namanya persekutuan, menghormati yang namanya cinta kasih yang diberikan oleh Allah bagi kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak kita semua, bahwa cinta yang kita punya adalah cinta yang juga berasal dari Tuhan, dan cinta itu yang perlu terus dilestarikan, dipelihara dengan baik, supaya hubungan persaudaraan, hubungan kasih sayang itu tidak tercoreng
karena satu dan lain hal yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam kehidupan keluarga. Tiga, di Minggu Adventus yang ketiga ini dan besok kita akan diizinkan Tuhan memasuki Minggu Adventus yang terakhir. Mari kita eratkan persaudaraan, kita eratkan persekutuan, kita eratkan cinta kasih, walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang berat, kita tidak boleh bimbang, apalagi kehilangan sukacita. Karena sukacita yang dimeteraikan oleh Allah bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya, baik secara pribadi, dalam keluarga kita, bahkan di tengah persekutuan jemaat, sukacita itu tidak boleh hilang karena sesuatu yang kita alami. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, besok malam kita akan memperingati menyambut malam Natal. Kita akan merenungkan karya agung yang sudah lahir ke dalam dunia, dan sementara kita menanti kedatangannya. Di tengah suasana menanti kedatangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak, sukacita yang kita sudah miliki perlu kita terus lestarikan dengan baik, supaya dalam proses penantian kita tentang kedatangan Tuhan, sungguh-sungguh kita sudah siap menyiapkan hati kita, menyiapkan keluarga kita, menyiapkan persekutuan kita untuk bisa menyambut sukacita ketika kita akan bernatal. Sehingga Natal yang kita pahami adalah Natal Allah mendamaikan Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya, mendamaikan kita dengan sesama, mendamaikan kita dengan diri kita sendiri, sehingga kita diberi kemampuan untuk berdamai juga dengan apapun yang ada di sekeliling kita. Mari kita belajar dari dua tokoh wanita yang cukup hebat, tapi tetap memiliki sikap rendah hati, sehingga kandungan mereka yang dipakai oleh Allah untuk menghadirkan Tuhan dan Juru Selamat, dan rahimnya Elizabeth dipakai oleh Allah untuk melahirkan bagaimana Yohanes dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan ketika Yesus akan hadir di tengah-tengah dunia ini. Tetap semangat, tetap pelihara sukacita di Minggu Adventus yang ketiga ini, sehingga sukacita yang kita miliki adalah sukacita yang berakar dan bersumber dari Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami belajar dari ketokohan Maria dan juga ketokohan Elizabeth yang tetap rendah hati mensyukuri hidup mereka yang dilibatkan oleh Tuhan untuk menjadi jalan pendamaian dunia ini melalui kehadiran Yesus Kristus dari rahim Maria, dan juga melalui kehadiran Yohanes dari rahim Elizabeth. Kami belajar Tuhan, ketika kami akan dipakai oleh Tuhan dalam perkara-perkara yang kecil, kami juga belajar setia di dalamnya, supaya kesetiaan yang kami bangun akan membentuk pribadi kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan pekerjaan Tuhan supaya dapat terlaksana dengan baik. Kami mendoakan untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, di Jemaat Epata Guntung Payung. Kami mendoakan hidup kami hari ini yang akan bekerja, berkarya. Tuhan menolong, memampukan kami. Kami juga tetap mendoakan jemaat-jemaat yang saat ini bergumul karena sakit. Mendoakan juga jemaat-jemaat yang bersyukur karena pertambahan usia perkawinan, usia kelahiran pribadi. Tuhan menyempurnakan segala sesuatu. Kami percaya hidup kami hari ini diberkati oleh Tuhan untuk diutus menjadi berkat. Ini doa kami sungguh-sungguh mengucap syukur
Dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat. Kita jaga kesehatan, pelihara dan rawat sukacita, supaya hidup kita menjadi wadah yang baik untuk dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati.